Pohon rindang membuat teduh, batu hancur jadi kepingan. Jangan menangis, jangan mengeluh, hidup ini penuh perjuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi dengan aku, Bunda Twin. Hai Mam dan para bunda hebat semuanya, apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat dan selalu bahagia. Kali ini aku mau share aktivitas dan kegiatan aku lagi. Seperti biasa ya, kegiatan seputaran ibu rumah tangga. Nah kali ini tuh teman-teman aku tuh lagi nyuci telur ceritanya. Cuman karena hari itu hujan gitu ya, jadinya kan di kamar mandi tuh pasti basah gitu. Makanya aku bawa aja baskom 2 kayak gini. Alhamdulillah banget teman-teman, aku itu ada dapat telur. Jadi ini tuh telur yang dapat dikasih gitu ya. Alhamdulillah, masya Allah, dapat rezeki yang gak terduga. Ini tuh dapat telur. Pokoknya aku ini tuh seneng banget. Tapi ini tuh telurnya ada beberapa yang pecah. Jadi untuk yang pecah, aku itu langsung pecahin aja sekalian gitu ya. Nanti biar langsung dimasak aja gitu. Nah untuk yang bagus-bagus semuanya itu aku cuci dulu. Nanti mau sebagian aku itu taruh di luar dan sebagian aku taruh di kulkas. Karena takutnya kalau semuanya di luar nanti tuh jadi pada nggak bagus ya, karena kan ini telurnya lumayan banyak, jadi kan nggak mungkin bakalan cepet habis gitu. Jadi makanya sebagian aku itu simpen aja di dalam kulkas biar lebih aman. Tapi sebelum aku masukkan kulkas, aku itu mau biarkan dulu nanti telurnya ini di ruangan sampai airnya itu tuh rada kering gitu ya teman-teman. Rasanya itu kalau misalnya tiba-tiba dapat rezeki tak terduga seperti ini, dapat telur yang lumayan banyak, ini aku dapat 2 papan gitu. Rasanya itu seneng banget ya teman-teman, karena memang kan telur ini tuh memang kalau di ibu rumah tangga yang punya anak kecil kayak aku ini tuh kayak wajib ada gitu. Kadang anak-anak itu kan susah makan, tapi kalau twin kalau udah pakai telur itu tuh sama sekali nggak susah makannya ya teman-teman. Pokoknya walaupun telur dadar setiap makan mereka itu selalu suka. Cuman aku nggak setiap makan sih aku kasih telur dadar. Terkadang aku kasih telur dadar, terkadang sayur dan terkadang juga ikan gitu ya. Pokoknya kayak diselang-selingin aja biar anak-anak juga nggak terlalu cepat bosan. Oh ya teman-teman semuanya, di sini tuh telurnya itu lumayan banyak. Aku tuh sebenarnya lumayan pegel duduk lama-lama kayak gini ya teman-teman. Dan di sini tuh aku tuh kayak ngerasa seneng plus juga jadi mikir-mikir gitu ya teman-teman. Dapat telur ini tuh telur banyak, tapi nggak mungkin kan semuanya itu cuma buat masakan. Aku tuh pengen bikinan, tapi ya gitu teman-teman, untuk mentega, terus juga ada beberapa bahan-bahan untuk bikin kue itu tuh lagi nggak ada di rumah gitu. Dan setiap keluar itu tuh alasannya masih sama, yaitu lupa deh gitu terus belinya ya teman-teman. Aku tuh entah kenapa gitu ya teman-teman, pokoknya susah banget yang namanya itu ingat dengan yang penting-penting kayak gitu loh. Kadang tuh aku juga sering sih ke warung, tapi tuh nggak ingat gitu teman-teman buat beli barang-barang yang untuk bebikinan kayak gitu. Kemarin itu aku tuh udah rencana gitu ya pengen bebikinan, malah hari hujan jadinya nggak bisa pergi untuk beli bahan-bahannya gitu ya teman-teman. Makanya ya udahlah, di sini tuh aku tunggu aja lah kalau misalnya kapan yang bener-bener ingat gitu ya. Entah mungkin pas sekalian belanja bulanan kali ya teman-teman, baru aku itu kayak beli kali sekalian gitu ya. Karena kan aku itu ke grosiran gitu kan, belinya pasti grosiran pasti bakalan lengkap gitu. Ya aku hanya bisa berdoa semoga aku itu nggak lupa lagi. Banyak banget dari teman-teman itu yang nyaranin kalau misalnya nggak bisa bikin brownies aja, itu katanya simple dan gampang. Aku boleh nggak teman-teman minta resep brownies? Nanti teman-teman itu tuliskan aja di kolom komentar resep browniesnya. Misalnya tuh untuk tepungnya segini, gulanya itu segini, tapi takarannya itu pakai takaran sendok, jangan ditimbang ya teman-teman, karena aku nggak punya timbangan. Dan juga kalau bisa itu tuh yang bikinnya itu jangan pakai coklat bubuk, tapi yang pakai coklatos saja kali ya biar simple. Nah kalau teman-teman itu yang tahu, aku minta bantuannya dong teman-teman. Aku tuh sering banget nyari-nyari di YouTube gitu ya, tapi tuh kayak nggak nemu gitu loh teman-teman yang pas gitu, yang simple gitu ya. Karena kebanyakan itu katanya itu yang dikukus lah gitu kan. Kalau yang dikukus apa sama yang di oven beda nggak sih resepnya gitu? Kalau beda mungkin aku tuh lebih enak aja kalian nanya sama teman-teman langsung. Siapa tahu ada teman-teman yang paham masalah perkue-kuean atau perbaking-bakingan gitu, bisa kasih penjelasan sama aku biar aku itu agak rada pinter dalam berbikinan ya teman-teman.
Nah, kalau misalnya teman-teman itu yang berkenan sharing resep dari brownies gitu ya, boleh untuk teman-teman tulis di kolom komentar dan jangan lupa sekalian suhu ovennya ya teman-teman. Jujur aku tuh kan belum pernah pakai oven listrik teman-teman, jadi aku tuh nggak tahu gitu ya. Ya Allah, katrok banget ya aku. Tapi ya memang seperti itulah ya teman-teman. Aku tuh juga mengaku ini memang apa adanya. Ini tuh jujur banget gitu ya teman-teman ya. Oke deh teman-teman, kita balik lagi lah ya ke videonya daripada ngomong-ngomongin masalah kue terus, masalah bebikinan terus yang sampai sekarang itu belum terrealisasi. Sekarang aku mau langsung aja buat jelasin aja apa yang aku masak gitu ya teman-teman. Nah teman-teman, tadi kan telur yang aku pas lagi bersihin itu kan banyak yang pecah, jadi tuh ada sekitar 4 gitu yang pecah. Nah aku jadikan aja telur dadar, nanti tuh buat makan aku, buat makan anak-anak juga sekalian sama pak suami. Di sini juga aku tuh mau lanjut buat nyambel, jadi aku tuh mau nyambel kentang teman-teman. Nah teman-teman, daripada kalian itu ngedengerin aku ngejelasin apa-apa yang aku masak, aku juga mau sedikit cerita-cerita aja ke teman-teman semuanya. Ada yang bertanya sama aku gitu ya teman-teman, Bunda Twin, apa sih alasan pertama kali kenapa bisa bikin channel YouTube? Sebenarnya aku udah jelaskan di video perjalanan aku nge-YouTube, cuman mungkin teman-teman itu pengen lagi gitu ya aku cerita di dubbing aku. Oke, nggak apa-apa, aku akan cerita. Nah teman-teman, aku itu sebenarnya awal aku nge-YouTube, aku tuh nggak tahu kalau YouTube itu bisa menghasilkan uang. Jadi ceritanya itu awal-awalnya itu iseng, terus juga aku tuh kayak merasa termotivasi oleh channelnya Mama Ria Fitri Harnita dan juga channel Mama Syifa Mamondol. Nah aku tuh sebenarnya senang dengan channel Mama Ria Fitri Harnita, dia itu kayak bersemangat aja gitu ya dalam kontennya. Waktu itu aku nemu channelnya dia gitu. Tapi aku tuh ngerasa nggak pede teman-teman dengan keadaan rumah aku gitu ya, untuk aku itu ngonten dan juga kayak nyari kesibukan sih sebenarnya, karena kan pas aku punya anak kembar aku itu kayak merasa jenuh dan terkadang tuh juga ngerasa bosen dengan aktivitas aku yang itu aja gitu kan, jadi pengen nyari kesibukan gitu, tapi aku nggak tahu kalau misalnya YouTube bisa ngasilin uang. Nah akhirnya aku tuh teman-teman nemu channel YouTube-nya Mama Syifa Mamondol gitu ya teman-teman. Dan Mama Syifa itu benar-benar menjadi inspirasi banget buat aku. Dia itu walaupun tinggal di kontrakan ya ketika itu, tapi dia itu bersemangat banget ngonten dan juga dia itu berjuang untuk bikin rumah sendiri, Masya Allah. Jadi aku tuh kayak benar-benar bersemangat dan merasa termotivasi. Makanya aku itu memantapkan niat aku untuk terjun di dunia per-YouTuban. Nah dulu tuh awal-awalnya aku tuh kan nge-YouTube itu cuman karena iseng. Jadi aku tuh dalam 1 bulan itu cuman ngupload 2 video, habis itu libur 2 bulan baru up lagi gitu ya. Tapi setelah aku tuh nemu channel YouTube-nya Mama Syifa Mamondol, aku tuh jadi bener-bener bersemangat teman-teman. Disitulah muncul rasa konsisten dan rasa ingin bener-bener konsisten di YouTube gitu ya. Karena pas kebetulan juga waktu itu aku juga nemu di beranda aku itu tuh cerita perjalanan orang nge-YouTube gitu, dan ternyata YouTube bisa ngasilin duit gitu teman-teman. Jadinya aku tuh jadi kayak bener-bener bersemangat gitu loh buat ngonten. Akhirnya aku tuh cobalah teman-teman buat upload video. Jadi aku tuh upload dulu video yang pendek banget ya, sekitar beberapa detik gitu durasinya. Aku tuh pengen ngetes gitu ya di handphone aku apakah bisa ngupload video atau enggak gitu. Dan ternyata waktu itu nggak bisa teman-teman, nggak tahu kenapa, mungkin karena efek jaringan, karena aku juga yang nggak terlalu paham gitu ya. Jadi aku tuh coba-coba hari ini tuh ternyata masih belum bisa ngupload video gitu ya. Ngupload video yang pendek aja itu bisa berjam-jam gitu. Jadi aku batalin gitu teman-teman. Aku rasa kayak nggak bisa gitu mungkin di handphone aku tuh bikin video atau ngupload video. Lalu aku tuh selalu coba terus dan aku juga cari-cari info di YouTube dan di Google, dan ternyata alhamdulillah teman-teman katanya itu sih efek jaringan aja, karena mungkin jaringan handphone aku dan juga virus di HP aku udah terlalu banyak. Jadinya aku tuh hapus virus-virus di HP aku, lalu aku matikan handphone aku dan aku restart ulang gitu ya handphone aku, dan ternyata akhirnya itu bisa. Akhirnya aku tuh ngerasa seneng dong teman-teman, karena memang handphone aku udah bisa buat nge-YouTube dan juga bisa ngupload video gitu. Nah jadinya aku tuh berusaha untuk ngupload video terus gitu. Tapi dulu aku tuh ngupload video itu tidak setiap hari ya, tapi aku tuh ngupload dalam 2 hari gitu ya. Dalam 2 hari itu cuma ngupload sekali, berarti aku tuh ngupload sekali dalam 2 hari gitulah ya teman-teman kira-kira.
Nah teman-teman, aku itu ada upload video itu tuh kayak penontonnya tuh sepi banget gitu ya teman-teman. Jadi itu tuh yang nonton dikit banget, subscriber itu tuh susah banget naiknya gitu. Nah sekali yang bikin video aku itu tuh kayak cepet naiknya dan juga kayak subscriber aku itu kelihatan nambahnya, itu tuh ketika aku upload video budgeting teman-teman. Jadi waktu itu aku masih sama-sama belajar budgeting juga lah, baru awal-awal budgeting, baru sekitaran beberapa bulan gitu nyoba budgeting gitu ya teman-teman. Dan ternyata video aku itu tuh lumayan banyak diminati. Alhamdulillah di situ juga lah mulai subscriber aku tuh ngumpul sedikit demi sedikit gitu. Dan ngeliat subscriber yang mulai naik dan penonton yang udah mulai rada banyak, aku tuh jadi kembali bersemangat untuk aku itu ngonten gitu ya teman-teman. Dan alhamdulillah setelah perjuangan aku beberapa bulan gitu ya dengan kesungguhan, akhirnya aku itu bisa mencapai monetisasi. Nah kira-kira seperti itulah ya teman-teman. Nah kita lanjut lagi ke videonya. Ini tuh menu aku udah mateng aja, ada sambal kentang dan juga ikan teri gitu ya. Terus ada juga telur dadar. Telurnya itu kelihatan tinggal sedikit ya, karena tadi itu udah dicemilin sama pak suami dan anak-anak. Jadi teman-teman, aku itu dulu nge-YouTube itu kan yang mulai bener-bener serius itu dari bulan 7, dan alhamdulillah itu di bulan 12 aku itu monetisasi, dan aku itu baru bisa gajian pertama kali itu tuh di bulan Maret. Jadi butuh waktu 3 bulan untuk aku itu bisa gajian. Tapi aku tuh ngerasa seneng sih teman-teman. Aku tuh bisa nerima gaji dari YouTube, padahal aku tuh cuman kerja dari rumah, bisa ngurus suami, bisa ngurus anak, rumah terurus gitu ya, anak-anak keurus gitu. Tapi bisa ngasilin uang juga gitu ya, walaupun nggak semudah yang kita bayangkan, tapi setidaknya proses atau usaha tidak akan mengkhianati hasilnya. Jadi untuk teman-teman yang saat ini tuh lagi berjuang, jangan pernah putus asa dan jangan menyerah. Kalian itu harus benar-benar menanamkan dalam hati dan pikiran kalian kalau kalian tuh benar-benar bisa untuk sukses. Oke deh teman-teman, kita balik lagi ke videonya. Nah teman-teman, ini tuh aku mau ngeberesin telur. Jadi sebagian tadi udah aku taruh ke dalam kulkas, dan sebagian lagi mau aku susun di sini aja gitu ya teman-teman, biar cepet dimasak. Nah kalau misalnya udah banyak telur kayak gini, harus diwajibkan banget setiap masak itu tuh harus ada menunya kayak telur dadar gitu ya, bertelurnya juga kelihatan berkurang gitu ya teman-teman. Karena takutnya kalau nggak dipakai-pakai nanti itu malah mubazir gitu. Nah lanjut, di sini aku juga sapu menyapu, dan aku juga nggak mau sampai lupa nyapa-nyapa teman-teman semuanya. Hai Mam, hai Bunda, hai semuanya. Terima kasih untuk kalian yang udah ikutin video aku, yang udah nonton video aku sampai di detik ini. Kalau bisa sampai selesai dan jangan di skip juga. Untuk kalian yang berkenan, boleh ya teman-teman bantu aku untuk kembangin channel aku dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian nggak ketinggalan kalau aku ada video baru. Dan untuk kalian yang berkenan juga, boleh untuk kalian share untuk seluruh video aku ke seluruh sosial media yang kalian punya ya. Serta untuk kalian yang udah selalu support dan udah selalu dukung, aku hanya bisa ucapkan terima kasih. Semoga Allah membalas kebaikan kalian dengan kebaikan yang berlipat ganda. Amin amin Allahumma amin. Nah lanjut lagi teman-teman, jadi ini tuh aku mau susun piring. Piring ini tuh tadi dicuciin sama pak suami ya, karena posisinya sekarang tangan aku itu lagi sakit teman-teman. Jadi tangan aku itu ada yang luka gitu tangan aku, terus itu tuh kayak bener-bener sakit kalau dibawa nyuci piring, apalagi yang ada cabai-cabainya gitu. Makanya tadi tuh dibantuin sama pak suami nyuci piringnya. Sebenarnya kalau pak suami yang nyuci piring, aku itu agak rada-rada susah buat nyusun piringnya ya teman-teman. Karena apa? Karena kan pak suami itu tuh nyuci piring itu kayak ngasal gitu loh. Maksudnya itu ya misalnya yang pertama dicuci itu gelas gitu, nanti dicampur sama piring gitu, nanti dicampur sama baskom kayak gitu. Nah kalau aku enggak teman-teman, kalau aku itu kalau nyuci piring dulu semua, nanti mangkok semua gitu, kalau baskom semua, nah kalau gelas semua kayak gitu. Jadi kalau pas nyusunnya ke dalam lemari piring kayak gini tuh enak gitu teman-teman. Cuman nggak apa-apa, alhamdulillah ini udah dibantuin gitu ya sama pak suami. Jadi kerjaan aku itu agak lumayan ringan gitu ya, tinggal disusun-susun aja ke dalam lemari piring kayak gini. Walaupun agak jadi ribet gitu ya, harus bolak-balik ke sana ke sini nyusun piringnya gitu, karena kan nggak beraturan gitu di dalam baskomnya. Kalau kalian itu nyuci piring sama kayak aku juga nggak sih, kayak piring-piring dulu, kayak mangkok-mangkok dulu, atau mungkin kalian itu kayak ngasal juga kayak pak suami? Boleh kalian tulis-tulis di kolom komentar ya.
Oke deh teman-temanku semuanya, ini tuh video aku udah mau sampai di akhir video gitu ya. Aku ucapkan terima kasih banyak untuk kalian yang udah ngikutin video aku sampai di detik ini. Untuk kalian semua yang udah support, aku juga ucapin terima kasih. Semoga setiap video yang aku share ada manfaat yang bisa kalian ambil, bisa menginspirasi dan juga bisa memotivasi kalian semuanya. Dan juga setiap video aku itu bisa memberikan manfaat. Sampai ketemu lagi ya teman-teman di video aku yang berikutnya yang akan tayang dalam satu hari itu 2 kali. Jadi untuk yang belum subscribe jangan lupa ya untuk di subscribe dulu karena subscribe itu gratis. Oke deh teman-teman, see you the next video ya. Pokoknya jangan lupa dipantengin terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.